Tanya jawab KYC. Pertanyaan, apakah akan ada KYC massal, atau akan terus diluncurkan secara berkelompok? Jawaban, awalnya batch kecil dan segera KYC massal, dengan tujuan untuk meningkatkan sistem skala untuk KYC massal. Baru-baru ini, kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi KYC di P-Browser untuk mengunggah dokumentasi KYC untuk pengujian, tujuan debugging, algoritma, dan peningkatan kinerja. Misalnya, kami merilis versi baru aplikasi KYC yang berisi pemeriksaan keaktifan dan pratinjau redaksi dokumen kepada 50 orang lebih banyak per negara. Lebih banyak batch akan segera dirilis sampai KYC massal dimulai. Perhatian ekstra dan iterasi diterapkan pada pengembangan aplikasi KYC karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data penting perintis. Setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi KIKP untuk mengirimkan dokumentasi KYC mereka. Pertanyaan, apakah pionir akan diberitahu saat KYC tersedia secara luas? Jawaban, ya. Mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami, dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meminta mereka melakukan KYC. Tim inti juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi KYC mereka. Hasil KYC juga akan bergantung pada pencocokan nama Anda dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap AML pemerintah dan daftar sanksi anti-terorisme, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran kebijakan. Pertanyaan, bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus KYC atau belum? Jawaban, seorang pionir dapat memeriksa status KYC mereka di dalam aplikasi P-KYC melalui P-Browser, tempat mereka mengirimkan dokumen. Pertanyaan, kapan saldo Pi akan ditransfer ke dompet mainnet mereka, untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi KYC? Jawaban, menyerahkan dokumen saja, misalnya peserta KYC pilot, atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, misalnya YOTI KYC, hanyalah bagian dari proses P-KYC. Pemeriksaan tambahan seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelumnya terhadap persyaratan layanan dan kebijakan Pi, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan, yang semuanya akan merupakan kelulusan P-KYC. Umumnya, setelah perintis menyerahkan dokumentasi KYC mereka, ia harus melalui proses verifikasi, yang melibatkan verifikasi identitas seseorang, dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan Pi. Untuk perintis yang lulus proses verifikasi ini, saldo Pi mereka akan dapat dipindahtangankan, dan ditransfer ke dompet mainnet mereka, dalam batch reguler. Pertanyaan, berapa lama pionir harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi KYC mereka? Jawaban, waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Perintis yang berpartisipasi dalam aplikasi KYC percontohan melalui P-Browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi pemverifikasi manusia ada, yang akan segera dirilis. Tujuan dari memiliki KYC percontohan tidak hanya untuk perintis untuk mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri.
Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi, di aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding pembaruan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Bersemangatlah, sukses sudah di depan kita.